sehingga kita bisa merasakan banyak-banyak kenikmatan. Walaupun di kondisi kayak seperti ini ya, kita lihat banyak teman-teman kita, mungkin teman-teman mahasiswa yang sedang melaksanakan aksi terkait Omnibus Law. Semoga apapun perjuangannya mendapatkan yang terbaik. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait Inspiring Muslimah dengan tema akademik berprestasi, aktif organisasi, dan lancar ngaji. Sebelum memulai pada sharing dan materi pada sore hari ini, mari kita buka untuk menambah keberkahan kegiatan kita di sore hari ini. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan kembali, kita akan mendengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Ukhti Nasindi. Kepada Ukhti Nasindi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis shaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita beranjak ke materi ya, di sini saya akan menjadi MC sekaligus moderator pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Nasyuani Diaul Haq dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Dan pada kesempatan kali ini sekali lagi kita akan membahas mengenai akademik berprestasi, aktif organisasi, dan lancar ngaji. Pasti kita sebagai mahasiswa mungkin ya ingin kita bergerak secara seimbang, baik dari aktif organisasi yang mana ketika kita masuk dalam dunia kampus akan banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan, akan banyak sekali organisasi-organisasi yang akan kita temui. Lantas ketika kita masuk dalam dunia kampus, bagaimana sih ketika kita ingin seimbang dalam keseluruhan, baik aktif organisasinya, kita juga berprestasi dalam akademiknya, dan kita juga ingin tetap untuk beribadahnya, yaitu untuk tetap bisa mengaji, tetap bisa beribadah secara konsisten kayak gitu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan materi dari Ustazah Syaimah. Kepada panitia mungkin bisa di share screen terkait CV beliau. Lahir di Bogor pada tanggal 5 Juni 1994 dan status beliau saat ini sudah menikah dengan Dr. Syukri dan memiliki anak 1. Kemudian beliau juga sangat aktif di berbagai organisasi dan banyak prestasi ya. Beliau dari SMP, SMA Al-Kahfi, kemudian S1 kedokteran dan sudah pendidikan profesi kedokteran. Selain itu juga banyak sekali prestasi yang beliau raih. Beliau juga mendapatkan beasiswa Hafiz 2016 dari Peduli Muslimah. Habis itu beliau juga sebagai beasiswa aktivis Dompet Duafa, dan beliau juga pasti teman-teman semua pada tahu bahwa beliau sebagai penulis buku beliau juga sebagai penulis buku
pencipta konten untuk Tuhan. Seperti itu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan langsung mendengarkan materi dari beliau terkait Inspiring Muslimah, akademik berprestasi, aktif organisasi, dan lancar ngaji. Tanpa berlama-lama, kepada Ustazah Syaimah, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Najwa. Ya, Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini saya sangat senang sekali bertemu sama adik-adik saya sendiri yang mungkin mohon maaf kalau misalkan ada yang bukan dari SKIFK ya. Saya menyapa dulu adik-adik dari SKIFK. Kayaknya tuh rindu banget sama suasana kampus, terutama suasana FK gitu ya, hiruk pikuknya kedokteran, baik itu yang prodi kedokteran ataupun psikologi, hiperkes, K3. Udah ya? Ada yang belum disebut? Psikologi, kedokteran, hiperkes, K3. Kebidanan, ya kebidanan, maaf ya Mbak Bidan. Ingat kok, aku ingat gitu. Cuman alhamdulillah gitu, udah lama banget nggak ketemu sama anak-anak FK gitu. Apalagi kondisi pandemi ya nggak bisa mampir. Mungkin lewat UNS, tapi kan juga nggak bisa ketemu siapa-siapa ya, lagi daring gitu. Terus juga ketemu sama Mbak Nashwa, gini dulunya Mbak Nashwa ini masih mahasiswa baru gitu. Masih kalau ketemu orang malu-malu, ngomongnya aduh masih bingung deh, apa-apa bingung gitu. Sekarang Masya Allah udah jadi Kabid Nisa, SKIF, KWNS, saya sampai kaget, hah Nashwa? Gitu. Ternyata sekarang semuanya sudah bermetamorfosis ya menjadi sesuatu yang lebih baik insya Allah. Yang menandakan juga berarti Nashwa masa baru terus sekarang sudah jadi Kanis, berarti saya umurnya udah nambah berapa ya ini ya gitu. Gitu ya. Juga kepada teman-teman, mungkin mbak-mbak atau ibu-ibu yang juga hadir di sini, saya di sini perkenalkan saya Dr. Syaimah ya. Kayaknya kalau dipanggil ustazah makomnya terlalu tinggi gitu, karena saya nggak ada background khusus syariah, kemudian suami saya juga bukan ustadz gitu. Jadi kalau misalnya apapun, karena di sini saya nggak mau menggarami laut ya gitu. Karena di sini bisa jadi ada banyak yang lebih berpengalaman, ada yang lebih baik daripada saya dan lain-lain. Kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, kita sersan, serius tapi santai gitu ya, santai tapi serius. Nah, langsung aja ya kita masuk ke ngobrol-ngobrol kita gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin gimana sih manajemen diri, manajemen waktu supaya tuh semuanya seimbang gitu. Pengennya perfect gitu kan. Akademis kita cum laude gitu. Terus kemudian juga di organisasi kita rising star. Terus kemudian kita juga tetap mengaji, bahkan bisa menambah hafalan Quran atau hafalannya menjadi mutkin gitu. Pengennya kan seperfect itu gitu. Itu adalah impian yang didambakan oleh semua orang kayaknya ya, kalau orangnya normal ya gitu. Dan bersyukurlah kita teman-teman di sini semua, walaupun jumlah kita nggak sampai 2.500 orang ya gitu. Di sini sih saya lihatnya yang online ada 25 orang. Ya semoga dengan 25 orang ini kita bisa menjadi orang-orang yang berkualitas gitu. Misalkan teman-teman nanti dari satu orang bisa menggerakkan 1.000 orang gitu. Berarti kan kita di sini ada 25.000 orang ya kan gitu. Jadi teman-teman SKFK jangan bersedih kalau misalkan udah create jauh-jauh hari kok dalam tanda datang semua orang, nggak apa-apa, setengah jam. Kita di sini bisa lebih eksklusif kan, lebih privat aja gitu. Nah terus tadi kita harus banyak-banyak bersyukur ketika kita tuh pengen menjadi orang yang gemilang di semua aktivitas kita gitu. Tapi gimana caranya? Yang pertama, kita itu di tengah semua kesibukan atau kegalauan kita dalam menjalani aktivitas, kita tuh yang pertama tidak boleh membenturkan antara satu kemuliaan dengan kemuliaan yang lain gitu. Kita menjadi mahasiswa itu suatu yang mulia, thalabul ilmi, bahkan kita disebutnya sebagai mujahid atau mujahidah gitu, pejuang yang kalau meninggal di saat kita lagi menuntut ilmu itu kita dapat main-main, dapat golden ticket masuk ke surga gitu. Itu kan sebuah kemuliaan. Nah, terus kemudian misalkan ya teman-teman ada yang menjadi mahasiswa terus membantu ibu atau sebaliknya gara-gara ibu nih kita jadi nggak bisa berprestasi di kuliah gitu. Atau
juga dibenturkan dengan yang lainnya. Misalkan gara-gara jadi Kanis FK nih gitu, aku jadi nggak bisa belajar, aku jadi nggak punya waktu banyak buat keluargaku dan lain-lain gitu. Atau dibenturkan sama ngaji gitu. Aduh gara-gara 2 jam nih 1 minggu aku ngaji, ikut pengajian, ikut Zoom misalkan gitu. Atau 1 jam ikut tahsin, akhirnya waktu belajarku jadi tersita, akhirnya semuanya jadi down prestasinya gitu. Nah, hal seperti itu sebaiknya tidak dilakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun." Sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk tujuannya itu ibadah gitu. Kalau misalkan kita meniatkan kuliah kita itu adalah ibadah, ya berarti kita masih on the track sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Kalau kita birrul walidain itu kita juga niatnya ibadah, berarti tetap on the track. Begitupun ketika kita ngaji ataupun berorganisasi. Kalau kita niatkan semuanya untuk ibadah, maka insya Allah itu adalah kemuliaan gitu. Nah, terus kenapa sih kita tuh nggak boleh membenturkan itu gitu? Karena kita nggak tahu dapat ridho Allahnya tuh dari mana gitu. Apakah dengan kita belajar jadi mahasiswa gitu? Apakah kita ketika kita menjadi seorang anak atau seorang ibu atau seorang istri atau menjadi aktivis lain-lainnya atau ketika kita ngaji gitu, kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi kita sudah jalani saja semua peran kita dengan semaksimal mungkin dan berharap bahwa setiap yang kita lakukan, setiap yang kita pikirkan, setiap detik kita itu barokah gitu. Jadi jangan sekali-kali kita membenturkan antara sesuatu yang mulia dengan yang mulia. Kecuali misalkan bingung nih, galau nih, milih pacar apa milih aktif di SKI ya gitu. Nah, itu baru boleh dibenturkan karena yang satunya baik, yang satunya buruk gitu. Saya bilang pacaran buruk karena nggak ada pembenaran di sana gitu. Itu sih isinya dosa semua, kecuali pacaran setelah menikah, ya kan? Siapa yang mau nikah di sini? Ayo galau. Enggak ya? Ini suara saya masuk kan ya? Suara saya masuk ya? Iya, Ya, Mas. Oh ya, oke gitu. Ya ini sini saya bukan menebar virus mau nikah muda, enggak. Cuma biasanya kalau udah seumuran Nashwa tuh dia kepikirannya udah pengen nikah aja, udah nggak kuat di organisasi, udah kepikiran skripsi. Ya Allah udah nggak kuat nih, pengen nikah aja gitu. Padahal menikah juga bisa jadi menambah masalah ya kan. Ngurus diri sendiri aja masalah, apalagi ngurus orang lain gitu, tambah-tambah gitu ya. Mohon maaf ya Mbak Nashwa, jadi contoh ya. Cuman iya contoh nggak doang, apa-apa. padahal enggak gitu. Iya. Nah, terus kemudian tips yang kedua, kita harus bisa membedakan ketika kita melakukan sesuatu itu karena apa? Karena ambisi atau karena cinta. Misalkan nih kita nih di SKI ya atau di organisasi manapun, kita melakukan sebuah tugas atau melakukan sebuah amanah itu karena apa? Kalau misalkan kita kayaknya kok tugas nggak selesai, terus kemudian kok kayaknya kemerongsong ya gitu. Nah, kita harus cek-cek lagi nih, cek and recheck. Bener gak kita ini niatnya itu buat kecintaan kita sama pencipta kita? Bener gak kita ngerjainnya buat Allah? Kemudian kita ngerjainnya dengan penuh sukarela atau enggak gitu. Jadinya apa jangan-jangan kita ambisi pengen jadi kabid nisa atau pengen jadi ketua atau pengen ngetop terus kemudian diliput sama diliput sama koran dan lain-lain. Jadinya kita harus dengan sepenuh hati gitu. Kalau teman-teman lihat podcastnya Deddy Corbuzier sama Raffi Ahmad ya, walaupun ada beberapa poin yang agak senonoh gitu ya, maksudnya agak-agak kurang sopan gitu loh, tapi secara substansi saya mengambil banyak poin bagus dari seorang Raffi Ahmad gitu kan, beliau di bidangnya ya di bidang entertain sudah kurang lebih 20 tahun. Nah, bisa survive di sana ternyata beliau work for fun gitu. Jadi saya pengen ketika kerja itu saya bahagia gitu. Sampai ketika si Deddy Corbuzier itu nanyain kamu tuh bahagianya kayak gimana sih? Dia bingung sendiri gitu ketika itu. Makanya dia ketika harus tidur cuma 2 jam sehari dan lain-lain, itu dia ngerasa dia ini bahagia saya gitu. Nah, walaupun gak harus sampai se ekstrem itu, tapi maksud saya adalah jangan sampai kita ini melupakan banyak kesenangan atau banyak kebahagiaan atau banyak cinta gitu ya yang kita dapatkan selama proses gitu. Nanti jangan sampai kita cuma mau merasa bahagia ketika udah nyampe di ujung atas gitu sehingga bahagia yang tercecer di tengah-tengah jalan itu kita nggak merasakan gitu.
kita ketika lagi sibuk-sibuk nih mau nyiapin acara apa, sharing session atau mau nyiapin apa gitu, rempong banget gitu kan. Terus nanti baru kerasa bahagianya kalau misalkan acara udah selesai gitu. Nah, kira-kira kita bisa nggak menikmati kerempongan-kerempongan itu gitu. Misalkan, alhamdulillah ya aku rempong hubungi pembicara gitu. Alhamdulillah jadi dapat kontak baru, dapat link baru dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu harus banyak-banyak disyukuri gitu ya. Nah, terus kemudian agar semuanya itu balance atau bagus ya, ya walaupun gak perfect tapi balance lah, seimbang antara semuanya itu lagi-lagi bukan karena cerdasnya akal kita, bukan karena dahsyatnya siasah kita atau strategi kita gitu. Jadi misalkan mau rekrutmen anggota gitu, ini udah pakai cara yang terbaik nih, tapi kok yang dasar cuma sedikit ya gitu. Nah, walaupun kita udah merasa ini metodenya udah paling cocok nih, udah paling bagus gitu, kenapa nggak works ya, kenapa nggak bekerja gitu. Atau bukan juga karena kuatnya fisik kita gitu. Aku kuat kok belajar semalaman, aku kuat kok baru sih, terus aku begadang mati-matian malamnya buat besok apa namanya ngerjain ujian gitu. Bukan semata-mata kita ini hidup itu semuanya diatur sama pilot hidup yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus benar-benar make sure rohiyah kita ini dekat sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ada kok pasti teman-teman saya yakin juga banyak sekali sering menemukan keajaiban-keajaiban di kehidupan sehari-hari tentang kayaknya nggak mungkin ini kayak gini, tapi ternyata hidup juga nggak kayak gitu, nggak yang harus 1 tambah 1 itu selalu sama dengan 2 gitu. Bisa jadi 1 tambah 1 sama dengan 3, 1 tambah 1 itu sama dengan 100, itu sama dengan minus kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Karena hidup itu enggak yang pasti-pasti gitu. Kadang-kadang kita ada variabel yang kita tidak dapat kontrol gitu. Nah, ini sekedar cerita aja. Dulu saya waktu lagi kuliah ada namanya ujian namanya OSCE. Teman-teman kedokteran pasti tahu banget. OSCE itu ujian praktek yang menegangkan, yang kadang-kadang kalau kita ada di satu stase itu kita walaupun udah hafal tapi lupa banget gitu loh. Banget, gak bisa ngapa-ngapain jadi blank gitu, walaupun kita udah nguasain karena apa ya, karena tegang gitu. Nah, terus jadi saya tuh kemarin waktu OSCE itu persiapannya kurang maksimal, baru bisa belajar di H-1 gitu, maksudnya fokus belajar itu H-1 gitu. Nah, terus habis itu ketika mau belajar itu tiba-tiba ada panggilan disuruh bantuin apa ya kalau nggak salah penyambutan maru atau gimana gitu lupa penyambutan maru atau rapat apa gitu. Galau kan, duh pengen gak ikut aja nih, gimana besok OSCE gitu. Akhirnya saya tetap ikut, tapi sambil belajar di sana gitu. Di saat pas pagi-paginya teman-teman udah pada cus ya kan OSCE apa segala macem. Aduh kok kayaknya aku belum siap ya gitu, kata-kata sendiri gitu. Tapi ada Bismillahirrahmanirrahim. Ketika masuk ruangan OSCE itu ternyata ketemu sama pembimbing yang dokter yang cukup dekat sama saya gitu. Ketika masuk ruangan, beliau langsung nanya, Syaimah mau nilai berapa? Aku mikir, ya ampun ini belum ngapa-ngapain udah tanya nilai berapa. Tak bilang, nggak usah banyak-banyak dok, 95 aja dok. Beliau ketawa kan, ya udah sana itu dulu kerjain dulu gitu. Ternyata walaupun ada beberapa yang kurang itu sedikit sih. Terus pas keluar nih ya, harus tak kasih nilai 9 gitu. Jadi kita nggak harus kok apa namanya sangat tegang sekali menjalani hidup harus yang kalau ujian tuh emang hujan tuh harus belajar gitu. Tapi kita juga cari dukungan-dukungan atau keajaiban-keajaiban yang lain gitu. Walaupun kita juga harus bertanggung jawab gitu. Kalau kata dokter Tonang gimana kita mempercayakan hal yang lebih besar kalau misalkan IPK aja nggak dapat dipercaya gitu. Jadi emang kita harus benar-benar memoles IPK ya karena terutama itu kan yang pertama kali dilihat ya gitu ya. Jadi kayak gitu kita harus benar-benar yakin akidah kita harus lurus bahwa hidup ini ada yang ngatur. Allah Subhanahu wa taala tuh udah menyiapkan dengan sebaik-baik skenario gitu. Nggak usah pusing-pusing. Udah pokoknya jalanin aja, enjoy aja gitu. Tapi tetap dengan perhitungan yang baik gitu. Jangan jangan bilang gara-gara Kak Syaiman nih bilang nggak usah belajar. Aku nggak bilang kayak gitu loh ya. Aku bilang harus tetap belajar gitu. Nah, tapi harus dikombin gitu supaya apa? Supaya nggak stres gitu. Pintar banget waktu dulu kuliah tuh jadi rujukan misalkan
kita nggak ngerti apa-apa nih, kita nanya gitu, "Ini apa sih maksudnya?" Gini-gini, "Oh dia pinter banget deh," hampir kira-kira orang 5 besar orang yang pinter di angkatan gitu. Tapi ternyata qadarullah waktu skripsi dia terbentur sama nggak biasa gagal ya, terus nggak biasa dikoreksi, terus dan lain-lain. Akhirnya dia nggak bisa, endurance-nya tuh nggak kuat. Akhirnya dia ngilang, menarik diri. Terus sekarang di saat teman-temannya udah pada udah pada lulus, bahkan udah daftar jadi spesialis gitu, dia masih koas gitu. Nggak apa-apa juga, itu pilihan hidup dia, itu pelajaran hidup yang penting buat dia gitu. Masing-masing orang punya perjalanannya masing-masing gitu ya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah selain kita bersyukur atas akal yang cerdas, kemudian fisik yang kuat, kita juga jangan lupa sama kasih makan ruh gitu. Ya karena ruh itu benar-benar penting gitu. Ketika kita nggak bisa kontrol apapun gitu, ya itu udah bagiannya Allah gitu loh gitu. Ini sekedar kemarin saya curhat ya. Kemarin tuh kan saya punya anak ya, umurnya 3 tahun, namanya Afsina. Kalau kata orang-orang itu banyak yang ngomong gini, trouble tree. Jadi anak kecil itu ngeselin tuh di usia 3 tahun biasanya gitu. Tapi waktu saya baca artikel itu, saya bilang, "Ya Allah, semoga anak saya nggak sampai menyebalkan," gitu loh. Walaupun sebenarnya anak kecil menyebalkan tuh ya wajar, namanya juga dia anak-anak belum ngerti apa-apa kan. Tugas orang tua yang menguruskan gitu. Nah, suatu ketika saya ditinggal suami ke luar kota sama kurang lebih 2 minggu. Nah, saya harus berdua aja sama Afsina ngurusin rumah, kemudian ngurusin kerjaan, saya masih kerja, terus kemudian lain-lain aktivitas yang lainnya gitu. Akhirnya saya jadi gampang emosi gitu. Kalau kata suami saya, "Sabar, dunia temuin." Tapi ketika kemarin saya benar-benar kadang pernah juga, no, astagfirullahaladzim, misal saya emang pernah juga ngebentak kayak gitu. Nah itu karena apa? Terus saya konsultasikan sama suami gitu. Coba koreksi lagi ibadahnya gitu. Ternyata emang ibadah saya lagi kurang waktu itu. Akhirnya saya tambah tambah ngajinya, terus kemudian tambah mendoakan setiap habis sholat, khusus buat anak, buat suami gitu. Ya, alhamdulillah akhirnya kembali lagi ke Saima yang dulu sebelumnya yang normal gitu. Jadi emang kita kadang-kadang ya ada keajaiban-keajaiban Allah yang nggak kita sangka-sangka gitu. Tiba-tiba misalkan anak kita jadi anak sendiri-sendiri ya, kan si anak itu jadi lebih nurut gitu, atau nggak banyak bilang enggak gitu, atau kuliah yang tadinya kata orang-orang misalkan kalkulus susah, pas kita lihat kok kita ngerjain sekali, langsung bisa ya, terus akhirnya jadi suka gitu. Ya semuanya itu ada takdir Allah, gimana kita harus percaya banget bahwa kita ini by design oleh Allah, semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz gitu ya. Nah, terus agar semuanya bisa balance, kita juga harus enjoy gitu. Kita kan bukan robot kan, yang semuanya harus perfect, kemudian nggak boleh stres, terus nggak boleh bahagia. Kita kan manusia, punya perasaan gitu. Nah, eman-eman banget ketika kita melakukan banyak aktivitas, apalagi aktivitas kebaikan, kita tidak merasakan kebahagiaan gitu. Sayang banget kalau kita nggak enjoy dalam setiap aktivitas kita gitu. Walaupun untuk menjadi enjoy itu kita harus mengusahakan gitu. Ya kayak dulu saya ini kan dulu SMP SMA tuh di pesantren. Terus kemudian kalau di pesantren itu kan dalam tanda kutip semuanya dibikin menjadi nilai positif ya. Misalkan kayak nggak ada orang hampir sedikit banget orang yang pacaran di pesantren, kemudian nggak ada yang nyontek gitu dan lain-lain. Jadi ketika saya ketemu realitas hidup di kuliah itu saya kaget, hah ternyata ada orang ya yang dia tuh mohon maaf ya misalkan kayak Bu Tejo ngomongnya tuh bener-bener gibahnya tuh ya Allah sampai dikulitin orang tuh gitu. Terus habis itu apa namanya dia nyonteknya tuh nggak kira-kira gitu atau memfitnah orang gitu tuh ternyata nyata loh, nggak semua orang di dunia itu baik gitu. Nah saya baru 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 sadar ya itu ada beberapa orang yang saya tuh baru tahu kayak gitu loh. Kan saya hidupnya nggak cuma di FK doang. Saya dulu di pesantren mahasiswa juga, kemudian di hidup di masyarakat dan lain-lain. Saya baru realize bahwa oh ternyata nggak semua orang itu baik gitu. Nah teman-teman, supaya kita bisa tetap bahagia dan enjoy melakukan semua aktivitas kita harus sadar Allah Subhanahu Wa Taala
berfirman kayak gini, "Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah tuh nyuruh kok setiap mukmin itu berbahagia. Ngapain kamu nggak bahagia? Ya kan? Hidup udah dijamin sama Allah. Kemudian rezeki udah diatur, jodoh udah ditetapin, gak usah galau-galau, udahlah happy-happy aja. Pokoknya kita harus bahagia. Falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Sesungguhnya kalau misalkan kita melakukan sesuatu itu karena Allah, mengharapkan ridho orang-orang yang mati-matian untuk mendapatkannya. Misalkan sekarang ini kan uang ini lagi nilainya tinggi banget kan, di saat orang-orang banyak yang di PHK, kehilangan pekerjaan dan lain-lain, itu uang itu bener-bener kayak hampir jadi Tuhan lah kayak gitu ya. Coba karena orang bingung, dia dipecat, anaknya mau makan apa, sekolahnya bayarnya gimana gitu. Nah, kalau misalkan terus akhirnya orang berlomba-lomba pengen ngumpulin uang gitu ya. Atau misalkan mati-matian dapat gelar gitu atau mati-matian dapat apa yang kira-kira banyak orang untuk berusaha itu gitu. Semata-mata melakukan sesuatu hal itu semata-mata karena Allah, insya Allah balasannya itu akan kita tuh sampai kaget gitu loh. Hah, beneran nih kayak gini, dapatnya kayak gini. Kita sampai nggak nyangka gitu loh. Padahal misalkan kita target ya, misalkan kita jualan ya, jualan. Walaupun jualan kecil-kecilan, tapi kita berusaha untuk setiap Jumat saya harus sedekah misalkan 1 juta. Nah, kayak gitu. Setiap Jumat saya harus sedekah 1 juta. Nah, akhirnya karena kita sedekah sejuta itu sedekah ke yatim, kemudian ke fakir miskin, ke janda dan lain-lain gitu. Nah, kita tuh tiba-tiba kaget walaupun misalkan dalam sehari-hari kita misalkan untungnya cuma 500.000 atau berapa, nggak seberapa gitu. Tapi tiba-tiba suatu hari misalkan ada orang datang, dia koneksi kita, misalkan dia reseller kita atau apalah gitu. Dia bilang, "Terima kasih ya Mbak, udah bimbing saya jadi pebisnis gitu. Saya sekarang udah punya ini, apa namanya, bisnis," gitu. Bahkan mungkin dia lebih sukses daripada kita gitu. Terus tiba-tiba, "Ini Mbak ada Alphard buat Mbak, pakai aja," gitu sebagai hadiah. Nah kan, ya dapat Alphard gitu. Kita nggak sadar bahwa ternyata tanpa kita meminta, kalau kita sibuk itu dengan Allah, insya Allah itu Allah akan memberikan dengan otomatis gitu ya. Nah, makanya ketika kita sudah bisa yafroh atau bisa bahagia, ketika kita mengerjakan pekerjaan kita dengan sepenuh hati, itu insya Allah kita akan bekerja secara profesional gitu. Jadi misalkan menjadi apapun kita, baik itu mahasiswa atau menjadi ibu rumah tangga atau menjadi apa namanya pedagang atau organisasi apa, kalau kita benar-benar udah sepenuh jiwa, sepenuh hati, kita tuh nggak usah pakai disuruh untuk apa-apa gitu. Udah ada apa namanya pikiran sendiri gitu, saya tuh harus bekerja seperti apa sih, kalaupun menjadi orang teknis saya udah ngerti, saya tuh harus benar-benar datang tepat waktu, kemudian aktif ketika sedang diskusi dan lain-lain gitu. Kita benar-benar profesional gitu ya. Jadi nggak yang hilang-hilangan atau tiba-tiba apalah intinya nggak bertanggung jawab gitu. Intinya kalau orang udah suka, udah apa namanya, sudah berusaha untuk bahagia, sudah berusaha untuk mengerjakan sepenuh hati, insya Allah pasti kerjanya akan profesional gitu. Nah, kenapa sih kita juga harus bekerja secara profesional gitu? Karena kalau nggak salah nasihatnya Ustadz Imam Hasan Al-Banna ya gitu, beliau bilang gini, "Nahnu du'at qabla kulli syai'," gitu. Kita ini adalah dai sebelum menjadi apapun ya. Jadi, eee, ketika kita membicarakan tentang poin kebaikan, itu ada 3 hal orang yang terlibat dalam kebaikan ya. Ada yang dia namanya mubalik atau hanya dalam tanda kutip hanya penyampai kebaikan. Maksudnya misalkan orang ceramah atau misalkan kamu habis dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat terus menyampaikan di suatu forum gitu kan di teman-teman kamu satu satu organisasi dan lain-lain itu namanya mubalik gitu. Nah, kemudian ada yang kedua dai atau daiyah gitu. Jamaknya bentuk banyaknya itu duat gitu. Nah, dai itu adalah orang yang mengajak pada kebaikan, ya kan? Jargonnya SKI kan gitu kan, langkah kecil kebaikan kan, gitu. Bener gak? Gitu. Nah, berarti setiap anak-anak SKI atau setiap kita itu adalah dai. Kita tuh tugasnya ngajak kebaikan loh, gitu. Jadi selain kita menyampaikan kebaikan, kita juga ngajak. Berarti ada follow up-nya gitu. Ketika kita ngajak orang
sholat 5 waktu atau profesional dalam bekerja, kita kan teladan itu ada. Nah, sekarang saya ini tinggal di sebuah pesantren ya gitu, di Seragen. Ketika saya datang, itu saya naruh sendal, sungkan kalau berantakan. Karena apa? Semua sendal udah tertata rapi, kemudian sendalnya semua hadap keluar gitu. Sungkan banget saya. Akhirnya kan jadi nggak jadinya izin aku masa naruh sendal sembarangan gitu. Akhirnya ya aku mau nggak mau ngikutin satu yang sudah tertata di situ gitu. Nah, seperti itu juga dalam bekerja. Kalau misalkan kita punya adik tingkat yang banyak gitu kan, ketika dia lihat, ih Masya Allah, Mbak Nashwa nih, dia juara 1 loh, atau cum laude-nya tuh nggak kira-kira nilainya 4,5 gitu IPK-nya gitu. Orang-orang bakal ada, ih ya ampun gimana nih caranya ya gitu, dia akan terinspirasi gitu. Nah, berarti kita kan serius dalam belajar. Nah, begitu juga dengan organisasi. Ih, Masya Allah nih, Mbak Nadia misalkan yang kontak saya ya. Mbak Nadia ini dia kalau bikin poster bagus banget. Ada yang bidang lain media itu jadinya kalau bikinnya asal-asalan jadi isungkan aku kalau bikin medianya asal-asalan gitu. Nah, jadi kita ini juga harus menjadi teladan bagi yang lain gitu. Selain juga menjadi pengingat bagi diri kita bahwa kita ini malu kalau misalkan gak bisa menjadi orang yang baik kan gitu, mau nggak mau ya, baik itu mata orang yang suka atau nggak suka, itu melatih kita gitu. Nah, tapi kita juga nggak mungkin menyenangkan gitu ya. Jadi kita ya udah menjadi the best version of me aja gitu. Jadi ini adalah aku yang terbaik tuh kayak gitu gitu. Nah, terus misalkan teman-teman udah melakukan semuanya ya froh bisa bahagia, bisa menikmati semua peran itu. Tapi kok belum bahagia-bahagia ya, kayaknya hati itu kosong gitu. Nah, itu balik kita balik lagi ke poin awal. Udah benar belum niatnya gitu. Kemudian caranya udah benar belum gitu. Terus apa namanya? Ibadahnya udah baik apa belum gitu. Jangan-jangan kita sholat subuh masih kesiangan gitu atau nggak pernah sholat tahajud atau kayaknya nggak perlu gitu sholat duha. Nah itu perlu di cross check karena Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu. Masa sih kita udah berlari nih menuju Allah tapi Allah nggak berlari menuju kita gitu. Padahal orang-orang kafir aja atau orang-orang yang durhaka mereka dikasih porsi kebahagiaan juga loh sama Allah gitu. Apalagi kita yang udah melakukan semua itu aktivitasnya tuh insya Allah lillahi ta'ala kita itu Allah akan sayang banget sama kita, akan kerasa deh ketika kita itu ibadahnya itu bagus gitu. Nah, kunci yang terakhir, kalau misalkan kita ingin merasakan kebahagiaan atau keteraturan dalam hidup, ini ada sebuah rahasia ya, rahasia. Saya taunya dari Ustaz Al-Hidayat. Beliau bilang gini, kalau orang yang qiyamul lail itu dalam tanda kutip dia udah gak usah mikir deh hidupnya itu bakal kayak gimana, gak usah mikir. Karena hidupnya akan ditata sebaik mungkin oleh Allah gitu. Karena qiyamul lail atau sholat tahajud itu dia adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib gitu. Jadi sholat sunnah yang paling utama itu setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Susah ya kan? Kita aktivitas seharian susah banget tahajud nggak kuat gitu. Kadang-kadang subuh kesiangan gitu. Apalagi tahajud. Terus kemudian apa namanya? Orang-orang pada tidur gitu kan. Kita merasa, masa yang tidur saya bangun sih gitu. Dan lain-lain gitu. Pokoknya sulit emang tahajud. Nah, saya balasannya juga nggak main-main ya kan. Ada harga, ada rupa gitu. Ketika sesuatu itu susah dilakukan, maka insya Allah pahalanya juga atau kebaikan itu tuh berlipat ganda gitu. Nah, eh saya punya apa namanya sering diceritakan oleh suami saya ya kenalannya beliau itu dulu anaknya buruh cuci dulu orang Kalimantan terus intinya dia pengen bermimpi ke luar negeri gitu loh ketika ospek dia bilang gitu saya mau ke luar negeri gitu nah orang-orang pada nanya emang ibu kamu kerjanya apa bapak kamu kerjanya apa nah ternyata dalam tanda kutip ibunya hanya sebagai tukang cuci akhirnya kan diketawain kan. Nah, tapi Masya Allah, semuanya kan Allah yang menggerakkan. Nah, terus tiba-tiba dia udah mengelilingi
35 negara kalau nggak salah. Bahkan dia udah mau S2, S3 di luar negeri juga gitu. Nah, suami saya tanya kan, rahasianya apa Mas? Gitu. Rahasianya ternyata kata dia saya nggak punya rahasia kok gitu. Tapi suami saya nggak percaya. Pasti nih orang punya rahasia nih. Ternyata dia tahajud gitu. Dia selalu tahajud secapek apapun saya pasti akan tahajud. Jadinya teman-teman kalau mau di bidang, ya jangan lupa tahajud ya. Karena kalau misalkan mimpi-mimpi kita itu tidak bisa membangunkan kita di jam-jam tahajud, berarti kita tidak sebegitu serius dengan mimpi itu gitu. Misalkan pengen jadi hafiz Quran nih, tapi kita nggak sanggup untuk bangun lebih awal atau menyediakan waktu lebih awal untuk Al-Quran gitu ya. Ya udah sudahlah berarti kamu belum serius sama mimpimu itu gitu. Atau misalkan pengen dapat LPDP, beasiswa S2, S3 gitu ya. Nggak bisa bangun di jam-jam itu. Ya berarti memang nggak seserius itu gitu. Jadi jangan salahkan Allah kalau misalkan Allah belum memberikan gitu ya. Jadi kita memang harus banyak-banyak tahajud dan meminta kepada Allah. Untuk apa? Untuk minta charge energi, kemudian juga minta untuk dimudahkan jalannya gitu. Kita ini cuma manusia kok yang kalau ada gempa bumi aja kita tuh takutan gitu. Atau ada COVID aja kita ini kan luar biasa kan paniknya ini gitu. Nah, kita mintalah kekuatan pada zat yang maha kuat, yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha mendampingi gitu. Minta pendampingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir banget sebelum saya tutup ya. Jadi dulu waktu saya SMA saya merasa targetannya itu banyak banget gitu kan, harus masuk kedokteran, harus selesai Quran, kemudian lain-lain apalah gitu. Tapi saya kayak nggak punya waktu karena semuanya sudah menjadi satu, udah mentok gitu loh, udah kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, semuanya sudah tertata jam-jamnya gitu. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama, misalkan ibu rumah tangga punya anak 3, kemudian lagi kuliah S2 atau S3 dan lain-lain, itu kayaknya udah nggak ini, udah nggak nyandak buat ngapa-ngapain lagi, buat napas aja udah alhamdulillah gitu. Ya terus ternyata kalau misalkan kita cermati, itu kadang-kadang kita banyak menemukan keran-keran waktu kita yang bocor gitu. Yang misalkan ada 15 menit waktu luang atau 10 menit waktu luang yang kita sering banget menggunakan itu untuk membuka sosmed gitu. Entah itu Instagram atau TikTok atau YouTube dan lain-lain. Sehingga kalau misalkan kita kumpulkan, kok ternyata jadi 1 jam ya gitu. 15 menit sebelum kuliah dimulai, kemudian 15 menit sebelum menunggu azan ke iqomah gitu. Misalkan apalagi gitu. Bentar ya. Nah, itu lama-lama kalau dikumpulin 4 kali 15 menit aja itu kan udah 1 jam kan. Kalau ngaji itu udah dapat 2 juz kan gitu. Kalau enggak kalau misalkan belajar udah bisa dapat 1 bab gitu, bikin 1 rangkuman gitu. Jadinya seperti itu ya. Gitu. Jadinya ya memang harus dimanfaatkan jam ke-25 kita. Jadi kita walaupun cuma 15 menit, ya udah ngaji aja nggak apa-apa gitu. 15 menit baca aja gitu. Jadi nggak sia-sia gitu. Boleh kok kita sekali-kali refreshing buka TikTok yang bikin mengocok-ngocok perut itu nggak apa-apa, boleh sesekali. Tapi jangan yang sampai 1 jam atau sampai berlama-lama gitu. Gitu ya teman-teman, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau misalkan teman-teman mau ada sesuatu yang didiskusikan. Terima kasih banyak telah menyimak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang tadi Dokter Syaima bikin kepada kita semua menjadi reminder lagi ya buat kita semua terkait diri kita selama ini, bagaimana juga kita sama ini, menjadi reminder banget, langsung kena gitu ya. Bagi teman-teman di sini, jika ada yang ingin didiskusikan atau ada yang dipertanyakan, boleh banget langsung open mic atau bisa langsung di room chat. Persilahkan buat yang masih mau ya didiskusikan ataupun apa ini ada Nadia bacaan dan tadinya izin bertanya.
Ya dok, dokter juga merupakan penulis buku. Apa ada kiat-kiat khusus untuk mempersiapkannya ya dok? Mengingat dokter juga merupakan dokter yang tentunya sibuk. Terima kasih banyak. Pertanyaannya, apakah ada kiat-kiat dok sama menulis buku di luar kesibukan dokter sebagai seorang dokter? Iya, pertanyaan dia yang kontak aku ya. Ya, ya bukan, ya apa sama apa beda orangnya. Ya, selamat kenal Mbak Nadia. Mungkin bisa dinyalakan apa namanya videonya biar saya kenal mana sih namanya, ntar jadi kalau misalkan ketemu bisa kenal. Prodi apa Mbak Nadia ini? Dokteran juga atau psikologi atau kebidanan atau yang lainnya? Oh, kedokteran. Mana kok gelap? Nggak kelihatan deh. Itu pakai jilbab nggak sih kamu? Nggak pakai jilbab dah? Oh, pakai. Kayaknya pakai jilbab. Oh iya Mbak Nadia, salam kenal ya. Angkatan berapa ini Mbak Nadia? 18 ya, nggak jauh-jauh amat lah sama saya ya, cuma beda setahun lah kurang lebih gitu ya. Jadi Mbak Nadia itu ada kuncinya kalau misalkan mau apa namanya nerbitin buku gitu. Saya itu terbitin buku baru dua deng, satu lagi yang rame-rame. Nah kalau yang rame-rame itu saya emang apply naskah terus kemudian gabung sama yang lain akhirnya terbit jadi buku alhamdulillah. Nggak nyangka juga waktu itu ikut apa namanya bisa jadi buku gitu. Nah kalau buku naskah konten ini yang lebih banyak nulis tuh suami saya gitu ya. Jadi kalau kamu mau tips-tipsnya gimana cara nerbitin buku, carilah suami yang juga suka nulis gitu. Salah ya. Nah maksud saya kalau kalau misalkan saya nulisnya cuma sebagian kecil aja gitu. Jadinya apa ya paling saya cerita terus kemudian yang nulis suami gitu atau saya nulis beberapa bagian terus kemudian udah yang jelas suami saya tuh bilang gini nulis tuh sama ya intinya tuh setiap aktivitas apa yang kita kerjain itu ruhiyahnya harus kena gitu kalau misalkan kita dekat sama Allah itu tuh ide kayaknya tuh ada aja gitu loh yang mau kita tulis tuh ada yang mau kita omongin tuh insya Allah ada aja gitu nah dan lancar gitu terus itu ya pertama ruhiyahnya yang kedua nggak ada tulisan yang jelek gitu yang tulisan jelek adalah halaman kosong jadi kalau kamu mau nulis tulis aja gitu nanti tulisan yang udah ada itu bisa diedit kalau tulisan kosong baru satu paragraf terus hapus lagi itu nggak bakal jadi udah tulis aja setulis aja nanti baru kita edit gitu nah terus yang terakhir kita juga harus banyak sudut pandang gitu orang eh, apa namanya kita ini ibaratnya teko ya kalau misalkan nggak ada isinya ya apa namanya nggak bisa ngeluarin apa-apa. Tapi kalau misalnya kita punya isi banyak, isinya susu, berarti kan kita tekonya keluarnya susu. Kalau isi kita teh, ya keluarnya teh gitu. Gitu ya. Jadinya emang kita harus banyak baca atau banyak dengar. Kan sekarang banyak banget webinar-webinar atau kuliah pakar atau sesekali nonton ceramah-ceramah di YouTube itu kan banyak banget ya. Tinggal kita pilih, sesuaikan sama realitas dan kebenarannya. Nah, itu bisa ditulis kok gitu ya. Kecuali kalau misalkan tulisannya yang ilmiah gitu berarti kan itu harus secara apa namanya secara ilmiah harus bisa dipertanggungjawabkan terus walaupun gak ilmiah kita sebisa mungkin jangan pernah menulis tentang hoax gitu ya jadi kita sampaikan apa yang benar gitu ya Mbak Nadia gitu jadi semangat ya Mbak Nadia saya tunggu bukunya ya Mbak ya saya tunggu bukunya ya sama-sama. Dokter, ini ada pertanyaan beberapa. Izin bertanya dokter, sekarang saya mengikuti HMP. Seperti ini himpunan. Nah, ini saya ngerasa kok kayak waktu saya sia-sia. Ya di HMP karena banyak waktu tersita buat rapat proker, tapi kayak nggak lillah gitu niatnya. Karena kondisi himpunan yang memang kurang mendukung baik dalam batasan akad iuran dan sebagainya. Pokoknya SKI dan DK kampus. Nah, dokter bertanya, bagaimana cara agar bisa meniatkan lillah untuk menjalankan proker termasuk rapat dan sebagainya di sisa periode ini? Cukup dokter. Apakah soal tadi jelas ya dokter? Jelas. Ini saya langsung ada 3 pertanyaan ya. Mungkin bisa dibacakan dulu semuanya. Mbak Nashwa saya jawab satu-satu nanti. Insya Allah. Untuk pertanyaan kedua dari Sofitri Pekalongan, dia bertanya, dok alami quarter life crisis, tentang pengalaman dok
terima dalam mengatasi quarter life crisis bagi dok boleh? Itu pertanyaan kedua. Kalau ada 2 pertanyaan lagi, untuk pertanyaan ketiga dari Anissa Ramadhani. Kenalkan dok, saya Anissa Ramadhani, asal Tunggal. Banyak sekali rintangan dalam dunia perkuliahan, dari tugas, jaringan lelet, maupun ketidakefektifan waktu. Saya juga mudah sekali down terhadap dan butuh waktu lama agar untuk bangkit. Bagaimana caranya untuk hal itu? Terima kasih. Perlu Ya, bertanya dok, oke. bagaimana cara untuk lokasi kehan seperti dalam sebagai mahasiswa yang dari kita lebih membangun ke organisasi termasuk saya. Dan saya memikir bahwa khususnya sehingga punya hafalan sampai lulus peran. Mohon dan tahu dok, terima kasih. Itu untuk pertanyaannya dokter, monggo bisa dijawab satu-satu terlebih dahulu. Oke, mungkin habis ini udah dulu ya pertanyaannya ya, udah banyak ya. Nanti keburu selesai keburu maghrib. Itu. Nah, yang pertama tadi Mbak siapa yang tanya tuh? Mbak dari HMP tadi Mbak Safitri ya? Bukan, Mbak Rahmawati ya. Mbak Rahmawati, terima kasih pertanyaannya ya. Ya, memang kadang-kadang kita ini merasa kayaknya di organisasi ini saya nggak maksimal deh dan lain-lain gitu. Beda banget, enjoy-nya tuh beda, rasanya feel-nya tuh beda. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak boleh membenturkan kemuliaan dengan kemuliaan. Kalau HMP-nya itu masih dalam batas normal, maksudnya tidak ada keburukan atau tidak ada nilai negatif yang dilakukan di sana, berarti kan insya Allah itu juga kemuliaan ya. Kita nggak tahu ridhonya Allah itu ada di mana. Apakah di HMP atau di SKI atau di masa UKMI dan lain-lain itu kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Bisa jadi Allah tuh justru ngasih keberkahan atau ridhonya itu ketika kita di HMP gitu, karena Iwan Ahmad itu berbaurnya tuh kelewatan gitu. Nah, siapa tahu dengan adanya kita, orang-orang jadi sungkan. Masa mau boncengan, malu deh ada Mbak Rahmawati atau Mbak siapa gitu. Malu deh gitu. Nah, itu kita bisa menjadi mutiara di tengah-tengah lumpur ya, dalam tanda kutip gitu. Mungkin seperti itu gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, ketika kita coba deh, ketika kita capek di sebuah organisasi, kita ingat-ingat lagi gimana kita pengennya atau daftarnya kita di organisasi itu. Pasti kan dulu waktu saya di FK itu, kalau mau masuk sebuah organisasi, itu tuh ada tesnya dulu, wawancara, bikin motivation letter dan lain-lain. Ketika diwawancara, saya pengen begini gitu dan lain-lain. Kita menggebu-gebu, coba kita ingat-ingat lagi, flashback lagi. Kita adalah orang yang serius dan tanggung jawab terhadap amanah yang apapun yang kita berikan. Ya udah, walaupun memang nggak nyaman, ya udah telan aja, jalanin aja semampu kita kayak gimana. Udah nggak apa-apa, jalanin aja terus gitu. Walaupun kadang-kadang ngedongkol, kadang-kadang kesel, nggak apa-apa, jalanin aja, itu manusiawi kok. Kesal capek itu nggak apa-apa, manusiawi. Tapi kita harus tetap amanah ya. Karena kan kita adalah teladan yang baik, insya Allah gitu. Nah, terus kemudian dipertimbangkan juga gitu. Kita juga harus kenal namanya efektivitas ya. Nah, kalau misalkan kita merasa nggak maksimal di suatu lembaga, nggak apa-apa. Insya Allah kalau kita udah pikir matang-matang, kita berani cut aja gitu. Kalau misalkan kita udah nggak nyaman, kemudian merasa tidak produktif di situ dan lain-lain, itu kita boleh kok cut gitu. Jadi memang kita harus bikin skala prioritas gitu ya. 5 tahun ke depan kita mau kayak gimana. Kalau misalkan apa yang kita lakukan sekarang tidak membantu untuk masa depan kita, nggak apa-apa kok di cut. Gitu ya untuk pertanyaan pertama ya. Terus kemudian untuk pertanyaannya Mbak Sofitri dari Pekalongan ya. Assalamualaikum Mbak Sofitri. Bapak saya aslinya Pekalongan sebenarnya. Cuman akhirnya di Jakarta terus sampai gede juga di Jakarta. Jadi saya bingung ya. Saya kalau dibilang orang mana orang bingung juga. Kalau secara nasab kan nanti orang Pekalongan ya. Itu quarter life crisis ya. Jadi sebenarnya saya belum pernah sih mendalami makna dari kalimat ini tuh apa sih quarter life crisis. Kalau misalkan yang saya sekedar tahu itu kan kayak kegalauan di usia 25 tahunan gitu kan, harus milih karir, harus milih keluarga atau milih apa, sampai bingung kayak kita ada di persimpangan jalan gitu.
Ya jelas saya juga bingung banget gitu. Apalagi mungkin saya juga sekarang sangat bingung. Punya anak, masih kecil, umur 3 tahun, terus dokter, pengen lanjutnya kuliah dong, ya kan. Karena kita nggak puas sama apa yang udah didapetin gitu. Tapi akhirnya mikir, kalau misalkan kuliah, nanti anaknya siapa yang megang, kalau pas jaga gitu. Karena saya sama suami udah pernah ngerasain punya anak pas lagi kuliah, nah ya gitu. Terus kemudian juga kemarin, saya mau tinggal di mana nih gitu, ikut mertua terus, apa mau punya rumah sendiri atau gimana-gimana gitu. Nah, Mbak Nashwa dan lain-lain itu, Mbak Nashwa dan beberapa teman di sharing session Dokter Lapar itu sudah saya ceritakan bagaimana Allah itu tuh memberikan kejutan-kejutan dalam hidup saya gitu. Ini sekedar cerita aja ya, bukan bukan mata-mata sombong atau bagaimana gitu. Jadi saya sama suami itu kan punya awalnya menggagas program sosial Dokter Lapar gitu. Jadi memberikan makanan untuk para penunggu pasien karena kita sering kasihan lihat para penunggu pasien tidurnya di lantai, kemudian mereka harus cuti kerja karena nemenin keluarga yang sakit dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya saya sama suami dan juga teman-teman di Dokter Lapar termasuk Mbak Nashwa, Mbak Nadia, Dokter Aska dan yang lain-lain, anak-anak pro kami muda gitu, kita funding gitu untuk memberi makan orang gitu. Akhirnya di suatu kegalauan ya kan saya mau suami mau kerja di mana gitu kan. Sedangkan juga untuk fresh graduate dokter itu tuh gajinya mungkin dalam tanda kutip secara rupiah itu nggak seberapa ya gitu. Beda kayak misalkan dia IT-nya Gojek misalkan atau IT-nya apa gitu, misalkan dia gajinya sampai 2 digit apa berapa digit gitu kan. Kita tuh dapat berapa juga udah bersyukur gitu. Nah, terus dan lain-lain pokoknya kegalauan gitu. Nah, tiba-tiba setelah ada beberapa tawaran kerja, tiba-tiba datanglah tawaran untuk menjadi dokter di sebuah pesantren di Sragen gitu. Ya alhamdulillah. Jadi saya sekarang alhamdulillah udah nggak bingung lagi cari makan karena makannya 3 kali sehari dikasih di sini dan itu ya bergizi banget lah dan enak gitu. Nggak usah mikir lagi cari rumah, mau beli rumah apa ngontrak ya. Rumahnya udah disediain, ada tamannya luas, rumahnya bagus, full furnish, nggak usah mikir beli kasur gimana-gimana gitu. Terus kemudian masih dapat gaji gitu kan sesuai juga saya pengen kerja yang dimana tuh saya bisa nggak pisah sama anak gitu. Alhamdulillah Allah memberikan semuanya. Nah bisa jadi karena kita berusaha untuk memberikan orang lain makan, Allah tuh memberikan makan kita yang kita tuh nggak usah mikir gitu. Jadinya kembali lagi Mbak, jadi tuh kita nggak bisa ngandelin diri sendiri tuh nggak bisa gitu. Kita harus melibatkan Allah gitu. Walaupun saya juga nggak ngerti ya, bisa jadi karena sebab yang itu, apa emang karena doa-doa orang tua yang memang bingung anaknya mau kemana di sini gitu. Tiba-tiba Allah ngasih jalan gitu. Jadinya emang kita tuh di hidup ini tuh kayak tadi saya bilang, kita tuh nggak bisa nebak besok itu apa yang terjadi gitu. Dan kayak sekarang juga kan corona kan, orang tadinya kayak raya, tiba-tiba udah nggak pernah mikir masalah hidup, tiba-tiba semua bisnisnya ambruk gitu, itu kan nggak nyangka juga gitu. Makanya kita nggak bisa se matematika itu sama hidup, kita harus melibatkan Allah gitu ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan menurut saya solusi untuk quarter life crisis itu ya kita diskusi sama Allah, kita deketin Allah, terus kita juga apa namanya juga cari-cari apa namanya kayak tukar pikiran sharing sama orang-orang yang misalnya mungkin menurut kita dia lebih bijaksana, lebih banyak pengalaman hidupnya dan lain-lain. Karena kadang-kadang kita ini kalau misalkan mikir sendirian itu terlalu berat gitu, kita butuh masukan. Makanya pentingnya ngaji itu seperti itu. Kita kenal sama orang-orang yang lebih bijak, lebih dewasa daripada kita. Jadi kita bisa dapat teman-teman yang baik juga gitu. Kan kita nggak tahu ya kalau misalkan orang-orang yang mungkin nggak ngaji, kita nggak bisa apa namanya kita nggak bisa mastiin saran dari dia itu sebenarnya saran yang baik apa justru saran yang menjatuhkan gitu. Karena kan kita nggak ngerti ya Allahu a'lam. Seperti yang saya sudah bilang bahwa ada loh orang-orang yang baik di dunia ini tuh ada gitu. Makanya kita harus berhati-hati. Gitu ya, Mbak Sofia, gitu. Semoga menjawab. Terus pertanyaan yang ketiga ya dari Mbak Anissa Ramadhani dari Lubuk Linggau. Ya emang ini kita cobaan ya Mbak, apa namanya, di era seperti ini kita sering, apa namanya, koneksi ini kan benar-benar luar biasa ya, kayak untuk Zoom, kita juga kalau nggak ada fasilitas wifi juga mikir-mikir kalau buat Zoom dan lain-lain, karena kuotanya habis banyak gitu. Nah, jadi memang kalau tadi guru ngaji saya bilang gini,
hidup itu baru dimulai ketika kita keluar dari zona nyaman. Dulu saya bisa jadi orang yang super sabar banget, katanya suami saya ya. Dulu pas saya masih kuliah, pas baru-baru nikah itu saya sabar banget gitu. Kenapa? Karena saya masih ada di zona nyaman ya kan. Masih cuman ngurusin diri saya doang sama suami yang ya beliau juga apa namanya nggak banyak ngerepotin gitu. Tapi ketika sekarang saya udah di real life gitu kan, ngurus anak sendiri, ngurus rumah sendiri, terus udah kerja dan lain-lain. Akhirnya saya jadi ini saya udah nggak keluar, saya udah keluar dari zona nyaman dan ini hidup saya. Kalau saya sekarang jadi orang yang sabar, berarti emang insya Allah saya ada orang yang sabar. Kalau saya dikit-dikit marah, dikit-dikit bentak, dikit-dikit apa, berarti saya belum sukses gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa lebih real. Nah, coba ya, Mbak siapa tadi yang tanya, Mbak Anissa ya, itu coba Mbak Anissa cari deh di Instagram namanya Imam Santoso. Beliau itu seorang anak petani yang sekarang jadi dosen di ITB gitu. Beliau anak di Jember ya, anak pedalaman yang gak ngerti apa-apa, yang ketika tes TOEFL itu berkali-kali gagal, tapi Masya Allah, Allah perkenankan beliau untuk menjadi orang yang dapat beasiswa dan kuliah sampai PhD di Finlandia. Yang dia negara pendidikan kan, yang pendidikannya bagus banget di Finland itu sana. Nah, jangan berputus asa, jangan berkecil hati. Semua itu rezeki udah Allah tanggung, udah Allah jamin. Jadi emang kita tugasnya hanya menjemput dan mengikhtiarkan maksimal mungkin gitu. Nah, kalau misalkan ada beberapa hal yang tidak cocok atau tidak ideal menurut kita, nggak apa-apa, itu namanya hidup ya. Ketawain aja, atau misalkan kita senyumin aja, ya Allah koneksi kok lemot banget sih, ya ampun semoga aku nggak selemot koneksi ini ya, gitu. Nggak apa-apa, tetap enjoy aja gitu. Kalau misalkan semuanya mulus, semuanya apa namanya, semuanya oke-oke aja, kita mau susul ke lewat mana gitu ya. Gitu ya Mbak Anissa. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Mbak Konita ya, pengen ngafalin Quran gitu, tapi apa namanya lebih sibuk di akademik atau organisasi. Nah, memang apa namanya ngafalin Quran ini sebuah tantangan ya dan juga kecintaan kita. Nah, kemarin ada beberapa teman-teman dari beberapa fakultas kedokteran itu bikin program dokter menghafal gitu ya. Kemarin program kita bikin sosialisasi nggak nyampe 24 jam, kuota 50 orangnya udah penuh alhamdulillah. Nah, tandanya apa? Kalau mau serius ngapalin Quran, itu kita harus punya komunitas. Karena kalau cuma sendirian, akhirnya jadi gampang futur atau gampang putus asa gitu. Nah, selain punya komunitas, kita juga harus punya azam yang kuat gitu. Quran itu kalamullah, kalam Allah yang sangat mulia. Enggak semua orang diizinkan untuk menyentuhnya. La yamassuhu illal mutahharun. Orang itu hanya orang-orang yang disucikan aja, yang Allah kehendaki, yang bisa membaca Quran. Gitu. Saya pernah masuk di periode saya sendiri ya, saya pribadi sempat di fase 1 minggu saya benar-benar gak mau banget baca Quran. Bayangin. Lalu saya titik, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu tuh benar-benar ibadah saya lagi kacau. Kemudian sampai itu nonton Quran tuh, ya ampun kok sulit ya baca Quran. Apa saya cuma mengandalkan murojaah yang pakai mulut gitu. Tapi nggak yang, nggak deh kalau harus tilawah nggak kuat aku tuh kayaknya hatinya tuh kotor gitu, keras banget gitu loh sampai kayak gitu. Nah, itulah kita harus berusaha untuk menjadi pribadi yang mensucikan diri, gitu. Sucikan makanan-makanan kita, sucikan apa yang kita kenakan dan lain-lain gitu ya. Jadi kita cek-cek juga nih makanan kita, pakaian kita, itu hal semua enggak. Terus kemudian apa yang kita dapatkan tuh cara-caranya tuh halal enggak gitu, dan karena itu mempengaruhi banget gitu. Sama yang kedua, udah nggak apa-apa. Justru di saat kita tuh sulit untuk mau membaca Quran, di saat itu pula lah kita harus mulai baca Quran gitu kan. Allah tuh pengen serius gitu loh, pengen lihat kita tuh serius gitu. Kamu serius gak sih mau ngapain Quran? Serius gak sih di tengah kesibukan kamu itu ngapalin Quran gitu? Karena kan Allah udah jamin kan Quran itu mudah, ya kan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Quran ini udah kita mudahkan sebagai peringatan, tinggal kamu mau apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan mau ya udah sungguh-sungguh lah. Berarti harus di manage tuh.
Jadi kita juga harus bukan cuma kuliah doang yang punya kurikulum, tapi kita juga harus punya kurikulum diri. Kapan kita ngapain Quran, kapan kita belajar gitu. Gak usah yang rigid-rigid lah gitu. Kita punya poin-poin besarnya aja. Misalkan kita bangun jam 3 sama jam 4 itu khusus buat Quran. Apapun yang terjadi, ada di tugas apapun, itu buat Quran. Karena apa? Kalau kata Ustadz Syihab ya, kebaikan yang kita terima pada hari itu sebanding dengan jumlah Quran yang kita baca gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ngasih untuk menjalankan hari ini, itu Allah akan bantu itu kan. Satu huruf kan minimal 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca 1 juz, berapa kebaikan yang Allah akan berikan buat kita gitu, banyak. Jadinya begitu ya. Emang kalau kita Quran itu harus serius gitu. Walaupun kita sibuk di kuliah, kemudian sibuk di organisasi, tapi Quran itu kan petunjuk hidup kita. Nanti yang ngajarin anak-anak kita Quran siapa? Kan ibunya kan. Nggak bisa kita pasrahin, udahlah ntar gampang masuk pesantren. Lah, orang tuanya siapa gitu. Yang pertama kali harus mengenalin huruf hijaiyah itu ya ibunya, bapaknya gitu. Karena salah satu kewajiban orang tua atas seorang anak adalah mengajarkan Al-Quran gitu ya. Jadi jangan mendelegasikan kewajiban kita kepada orang lain. Kalau misalnya untuk beresin rumah silahkan, mau pakai ART silahkan. Cuman kalau untuk ngajarin Quran itu adalah tanggung jawab kita. Gitu ya Mbak ya. Gitu. Tapi juga jangan stres. Udah aku abis ini harus cari bimbel Quran gitu. Banyak kok bimbel Quran online gitu. Yang saya tahu kan banyak tahfidz online tuh ya. Kalau misalkan dokter penghafalan udah tutup pendaftaran, ada tahfidz online, ada Safina Umati Quranic Center, ada Makdis punya Mbak Nabila Hayatina, banyak kok kayak gitu, coba itu cari-cari gitu, nggak terlambat gitu. Apalagi misalkan teman-teman berlebih dalam masalah finansial, jadi kan untuk bayar infak dan lain-lain kan nggak nggak susah gitu. Dan yang terakhir, ngapalin Quran itu butuh guru. Saya dulu itu udah punya syahadah tahsin ya, sudah punya syahadah tahsin, diakui tashih gitu. Tapi setelah kemarin dulu kuliah itu agak lepas nggak ada yang kontrol tilawah saya, ngaji saya itu akhirnya jadinya kurang banget gitu. Akhirnya ketika saya join di sebuah lembaga tahfidz Quran yang online, terus saya dikoreksi cara ngucapin huruf fugo gimana, karena beliau juga udah punya sanad sampai ke Rasulullah SAW gitu. Jadi kepasihannya itu diuji kayak gitu ya. Jadinya seperti itu, kita butuh untuk ikut dalam komunitas Quran gitu ya teman-teman. Mungkin Mbak Najwa cukup ya, atau Mbak Nadia saya cukup ya untuk sesi hari ini karena sebentar lagi kita akan maghrib. Ya, terima kasih dokter atas jawaban dan diskusinya. Sampai sudah mepet maghrib banget ya, mungkin di rumah teman-teman udah maghrib ya. Mungkin tanpa memperpanjang waktu, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua di sini. Semoga sharing dan ilmu yang disampaikan oleh dokter Syaimah sore hari ini bermanfaat buat kita semua dan menjadi reminder yang membuat kita ayo kembali bangkit. Yang awalnya kita merasa terpuruk, yang kita awalnya lagi malas ngaji, mungkin dengan kajian sore hari ini mengingatkan kembali sebagai cara kita untuk mari sama-sama berubah untuk menjadi lebih baik. Tanpa berpanjang-panjang waktu, saya selaku MC mohon maaf apabila selama penyampaian dan pembukaan tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup sharing kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, semoga hari ini menjadi hari yang bermanfaat yang membuat kita menjadi teringatkan kembali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dokter dan seluruh peserta.